Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Sore hari ini kita mendapatkan limpahan rahmat, karunia besar, sehatnya kita, diberikannya kita waktu longgar, diberikannya kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu dan nikmat serta karunia pula di saat suami kita sehat, istri sehat, anak-anak sehat, cucu-cucu sehat. Sungguh disebutkan di dalam hadis yang sahih, Rasul bersabda di dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa wajada quta yaumihi hizat lahu dunya bihawafiriha. Rasul memberikan petunjuk, barang siapa di antara kalian yang berada di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbihi, dalam keadaan aman, fi sirbihi, maka yang dimaksud adalah aman di saat dia di pagi hari melakukan aktivitas kok semuanya aman. Ke pasar aman, ke masjid aman, pulang dari masjid aman, di saat kita pergi ke kantor aman, yang ke pasar aman, yang ke sawah aman, aminan fi sirbihi. Aminan fi sirbihi, istri sehat, suami sehat, anak sehat, cucu-cucu sehat, simbah sehat. Aminan fi sirbihi, yaitu fi ailatihi, pada keluarganya. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Badannya Bapak Ibu sehat. Maka kadang seseorang pagi hari bangun tidur greges-greges. Kadang pagi hari bangun ada sebagian anggota badan kebas. Ini sedikit pengalaman Bapak Ibu. Saya tuh pernah bangun tidur, jentek ini kebas, kelingking kebas. Insyaallah. Nah, saya sholat ke masjid, subuhan, zikir. Kemudian kami bawa ke laut Bapak Ibu. Kami bawa ke pantai. Apa yang kami lakukan? Ya, di pantai doa. Salah satu di antara petunjuk Nabi jika kita mendapati tempat yang baru, membaca a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan kalimat-Mu yang sempurna dari keburukan makhluk-makhluk-Mu. Baru ke pantai. Sesudah itu tangan tak kasih air laut. Kasih air laut. Sesudah itu kami ambil pasir Bapak Ibu. Ambil pasir, taruh di tangan sini sampai di siku sini. Tak luburi pasir. Pun kurang lebih 5 menit tak gosok-gosok itu. Sambil berdoa. Setelah itu tak siram, wudu. Pulang dari pantai sehat. Insyaallah. Gampil betul Bapak. Masya Allah. Kadang kita bangun tidur, kaki kadang linu-linu. Masya Allah. Maka mungkin bisa jadi salah makan. Jawatan. Bisa jadi waktu posisi tidur salah, sehingga kadang yang namanya leher tengeng. Jawatan. Mu'afan fi jasadihi. Di pagi hari kok badannya sehat. Termasuknya Bapak Ibu, jika kita punya anak kecil, punya keponakan,
punya cucu kok watuk ramari-mari ini, coba dibawa ke pantai kalau pagi, dibawa ke pantai. Saya tahu seseorang itu sudah ada kalau setahun Bapak harus konsumsi obat. Cah cilik konsumsi obat terus. Sakit badan. Bawa ke pantai. Seminggu 3 kali pagi hari. Sampai berjalan kurang lebih sebulan. Sembuh. Sembuh. Jadi darah pantai itu luar biasa. Kapan? Di saat kita berada di pagi hari. Insyaallah mu'afan fi jasadi, badan kita kok sehat. Wa wajada quta yaumihi. Kalau seseorang di pagi hari mendapatkan makanan yang dikonsumsi di hari itu. Subhanallah. Rasul menyebutkan wa wajada quta yaumihi, dan orang tersebut mendapatkan makanan yang dikonsumsi hari tersebut. Maka nikmat serta karunia di saat kita memiliki makanan yang kita konsumsi, kita makan di hari tersebut. Bukan untuk besok, bukan untuk minggu depan, bukan untuk bulan depan, betul. Tapi untuk hari itu. Rasul memberikan petunjuk hizat lahu dunya bihawafiriha. Sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan apa yang ada di isinya. Masya Allah. Maka disitulah nikmat jika kita sehat. Nikmat di saat kita mendapatkan banyak kemudahan dan karunia. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Rasulullah SAW menyebutkan, haddatsana Musa, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Musa, qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Ziyad ibn Mikhraq an Tailasah annahu sami'a ibn Umar yaqul buka'u al-walidain minal uquqi wal kabair. Bab buka'u al-walidain. Bab yang memberikan penjelasan membuat orang tua itu menangis. Subhanallah. Imam Bukhari memberikan suatu judul di mana judul tersebut memberikan arahan agar kita hati-hati, yaitu babu bukai al-walidain, bab larangan membuat orang tua menangis. Bab buka'u al-walidain, bab pembahasan terkait dengan membuat orang tua menangis. Niku dos pundi? Mendapatkan kabar, kami mendapatkan informasi dari Musa, dari Hammad ibn Salamah, dari Ziyad ibn Mikhraq, dari Tailasah, bahwasanya Ibnu Umar berkata, buka'u al-walidain minal uquq. Orang tua kok menangis disebabkan karena anak. No Bapak Ibu. Buka'u al-walidain, menangisnya orang tua, membuat tangisnya orang tua minal uquq, termasuk bagian dari anak yang durhaka. Wal kabair, bahkan dosa besar. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya orang tua itu satu, kadang dia akan menjumpai suatu keadaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Di saat orang tua itu memiliki anak kok sudah lulus SMA, kok punya duit, maka dia berusaha membuat anaknya kuliah. Tapi ada juga anak yang mau dibiayai untuk kuliah, dia nggak mau kuliah. Kenapa? Tidak mau merepotkan orang tua. Tapi ada juga anak yang minta orang tuanya agar disekolahkan kembali sehingga dia kuliah. Begitu lulus kuliah Bapak Ibu, maka orang tua itu akan berusaha bagaimana caranya anak itu bisa bekerja. Kok dia memiliki perusahaan, kok dia memiliki kegiatan perdagangan, maka orang tua berharap agar anak-anaknya melanjutkannya. Ya betul. Tapi ada sebagian orang tua, ya betul,
mengarahkan anaknya untuk melanjutkan pekerjaan orang tuanya, kadang tidak mau. Jawatan. Berbagai macam sebab. Satu, kalau orang sekarang mengatakan, "Kuwi dudu pesenku, Bu. Ora pesenku. Mboten bidangku." Oh. Orang tua kadang diam. Ternyata di belakangnya dia menangis. Kadang anak diminta untuk melanjutkan pekerjaan orang tua. Dia tidak mau. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak mau dibilang sugih karena warisan. Punya pekerjaan karena warisan. Jawatan. Sehingga dia tidak mau. Tapi ada juga yang mana anak itu kadang berkata, "Pak, saya tak belajar yang rajin. Bu, saya tak belajar yang rajin. Nanti Ibu, Bapak tidak usah khawatir. Nanti pekerjaan biar saya yang melanjutkan." Insya Allah. Jawatan Pak. Luar biasa. Sehingga terus seperti disitulah kadang keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Rasul menyebutkan ridha Allah fi ridha al-walidain wa sukhtullah fi sukhti al-walidain. Ridhonya Allah itu tergantung keridhaan orang tua, dan kebencian Allah tergantung kebencian orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak di saat dahulu kita menjadi anak. Jawatan. Dulu, dulu yang namanya anak itu sama orang tua mudah diarahkan. Satu, sekolahan mudah diarahkan, mudah diarahkan. Penggawaian, jawatan. Penggawaian itu, pekerjaan itu, anak itu mudah diarahkan, mudah diarahkan. 3, jodoh. Orang tua itu dulu kalau sudah menjodohkan anak, gelem ra gelem kudu ra kudu, nggih mboten, Pak. Tapi sekarang beda. Apakah yang menjadi perbedaan? Karena HP, Bapak Ibu. Nggih mboten. HP ini membuat apa? Membuat banyak hal berubah. Nggih mboten. Apa itu? Cari informasi apapun cepat disebabkan karena apa? HP. Yang dengannya itu pula yang membuat sebagian orang di saat dia tidak dekat dengan Allah, maka hatinya akan mati. Kenapa? Hari-hari berhubungan dengan benda mati. HP benda mati mboten, Pak? Benda mati. Mobil benda mati. Motor benda mati. Apa malih Bapak Ibu? Komputer benda mati, televisi benda mati. Sehingga sebagian anak sekarang itu menyedihkan. Apa itu Bapak Ibu? Sulit untuk diatur, sulit untuk diarahkan. Makanya hal yang baik untuk kita lakukan di saat kita ini menjadi seorang muslim muslimah. Apa itu Bapak Ibu? Berdoa sebelum subuh. No Bapak Ibu, berdoa sebelum subuh. Di Al-Quran dianjurkan agar kita memperbanyak istighfar di waktu subuh. Allah firmankan, wal mustaghfirina bil ashar. Dan Allah memberikan kemuliaan, pujian kepada mereka yang memohon ampunan kepada Allah di waktu sahur. Bapak Ibu yang kami muliakan, suatu saat ada seorang pembantu, dan pembantu ini berkata, "Ya Allah, karena Engkau mencintaiku, maka aku ini dibangunkan oleh Engkau, dan oleh karenanya
Aku memohon kepada engkau agar engkau memberikan kepada kami ampunan. Majikannya lewat, dengar doanya itu Bapak Ibu. Sesudah selesai, pembantu tadi dipanggil oleh majikannya. Kamu itu doanya keliru. Masa kamu mengatakan karena engkau mencintaiku? Mestinya engkau mengatakan karena aku mencintaimu. Karena aku mencintaimu, jawaban, maka aku ini bangun dan berikanlah kepada kami ampunan. Pembantunya berkata, bukan. Menurutku yang benar adalah karena engkau mencintaiku. Ya Allah, karena engkau mencintaiku. Maksudnya itu sudah Bapak Ibu. Kalau bukan Allah mencintainya, tidak bakalan dibangunkan. Jawatan Pak. Subhanallah. Maka ampunilah aku. Di sinilah Bapak Ibu pentingnya seseorang berdoa kapan? Di pagi hari. Bapak Ibu yang kami muliakan, disebutkan bahwasanya ada suami istri. Suami istri punya anak. Beberapa anak. Terjadilah perselisihan. Terjadilah pertengkaran. Yang dengan pertengkaran tersebut membuat istrinya menjauh. Kenapa? Dicerai oleh suaminya. Karena suaminya banyak melakukan hal-hal yang buruk. Karena suaminya banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Akhirnya perempuan ini dicerai dan perempuan ini berusaha untuk jangan sampai anak-anaknya menjadi yatim. Karena sesungguhnya perempuan ini statusnya yatim. Kemanakah perempuan ini? Maka dia pergi menemui saudara-saudaranya. Dia hidup dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang kami muliakan. Sesudah perempuan ini pergi dan menemui saudara-saudaranya, maka dia pun hidup dengan baik. Apakah yang dilakukan perempuan ini Bapak Ibu? Dikatakan bahwasanya perempuan ini dia tergugah hatinya untuk berdoa sebelum subuh. Dia sholat dan memohon kepada Allah dan isi doanya apa? Isi doanya adalah Allahumma shlih zauji. Allahumma shlih zauji. Allahumma shlih zauji. Ya Allah, perbaikilah akhlak suamiku. Ya Allah, perbaikilah akhlak suamiku. Masya Allah. Dia lakukan selama sebulan Bapak Ibu. Perempuan ini melakukan ritual tersebut selama 1 bulan. Sampai suatu saat sesudah sebulan persis dapat telepon dari laki-laki. Dan laki-laki yang dimaksud adalah suaminya yang sudah menceraikannya. Dek, kowe nanti? Dek, kamu di mana? Ya, aku di rumah keluargaku. Aku mau minta maaf. Aku minta maaf. Aku pengen balen. Masya Allah. Akhirnya kembalilah dan rumah tangga kembali utuh. Subhanallah. Kapan Bapak Ibu dia dapatkan? Sesudah perempuan ini berdoa tiap pagi sebelum subuh. Yang kemudian sesudah itu maka keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kita lanjut Bapak Ibu. Buka'u al-walidain minal uquq. Tangisan orang tua itu bagian dari minal uquq, bagian dari
anak yang durhaka, wal kabair bahkan dosa besar. Bapak Ibu yang kami muliakan, di zaman Umar bin Khattab, jawatan, di zaman Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi sesudah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar bin Khattab suatu saat memerintahkan putranya agar putranya itu menceraikan istrinya. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan pernikahan tersebut tidak membuat suaminya banyak melakukan ketaatan. Subhanallah. Akhirnya pun diceraikan. Dan tidak lama sesudah itu akhirnya kembali lagi, rujuk lagi. Di zaman Imam Malik ataukah Imam Ahmad, ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik ataukah Imam Ahmad, bapakku itu menyuruhku agar aku menceraikan istriku. Apa katanya Bapak Ibu? Imam Ahmad mengatakan jangan. Jangan. Sesudah itu orang ini berkata, wahai Imam Ahmad, sesungguhnya Umar bin Khattab memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya dan dia pun melakukannya. Imam Ahmad mengatakan, jangan kamu lakukan. Kalau kamu pengen seperti Umar bin Khattab, jadikan ayahmu seperti Umar bin Khattab. Dan akhirnya tidak jadi perceraian. Subhanallah. Maka disitulah di saat kita berumah tangga, jangan sampai anak itu membuat kita menangis. Ataukah jangan sampai kita ini membuat menangisnya orang tua. Kenapa? Minal uquq wal kabair, bahkan itu bagian dari Bapak Ibu, dosa besar. Di antara dosa besar itu membuat orang tua itu menangis. Maka kita sebagai seorang anak, banyaklah melakukan kebaikan, banyaklah melakukan ketaatan, jangan sampai membuat orang tua kita menangis. Orang tua itu menangis disebabkan banyak hal. Satu, bisa jadi disebabkan karena makanan. Orang tua menangis bisa jadi karena tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya. Orang tua bisa jadi menangis. Kenapa Bapak Ibu? Karena menjumpai hal-hal yang tidak berkenan di dalam sanubarinya. Jebotan. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Babu birrul walidain ba'da mautihima. Bab anjuran berbakti kepada orang tua dan bagaimanakah jika orang tua tersebut telah wafat. Ini penting nih Bapak Ibu. Perkara penting. Apa itu? Bagaimanakah cara seorang anak berbakti kepada orang tua di saat kedua orang tuanya sudah wafat. Haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Abdurrahman ibn Ghasil qala akhbarani Asid ibn Ali ibn Ubaid an abihi annahu sama Usaid yuhaddithu al-qauma qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun ya Rasulullah hal baqiya min birri abawiyya syai'un ba'da mautihima abarruhuma qala na'am khisalun arba'un addu'a'u lahuma wal istighfaru lahuma
wa infadhu ahdihima wa ikramu sadiqihima wa silatur rahmi allati la rahima laka illa min kibalihima. Telah memberikan informasi kepada kami Nuaim dari Abdurrahman ibn Ghasil. Berkata, telah memberikan kepadaku informasi Asid ibn Ali dari Ubaid. Ali ibn Ubaid dari ayahnya yaitu Ubaid. Bahwasanya suatu saat Usaid memberikan wejangan kepada suatu kaum. Dan dia berkata, kunna inda Nabi. Suatu saat kami disanding Nabi alaihi wassalam. Faqala rajulun, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah, apakah aku ini punya kewajiban berbakti kepada ayahku sesudah bapak ibuku sedo? Maka Rasul bersabda, iya. Apakah yang disabdakan Nabi? Maka Rasul bersabda, ada 4 perkara penting yang bisa dilakukan oleh anak di saat orang tuanya telah wafat. Yang pertama adalah ad-du'a'u lahuma. Napa Bapak Ibu? Ad-du'a'u lahuma. Doa, mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua. Maka disitulah nikmat dan karunia di saat kita ini hidup kok mendapatkan orang tua kita masih hidup. Penting Bapak Ibu. Apa itu? Bersyukur di saat kita ini tua, orang tua kita masih hidup. Insya Allah. Nikmat? Iya. Kenapa? Karena seseorang bisa melakukan ketaatan tidak jauh-jauh dari rumahnya. Kenapa? Oh, surga di depannya. Tapi di saat orang tua itu sudah wafat, maka tidak ada kecuali doa. Maka salah satu yang disebutkan di dalam hadis yang sahih Bapak Ibu, Rasulullah SAW memberikan pernyataan bahwasanya ada suatu keadaan di mana orang tua di akhirat mendapatkan nikmat berupa satu, ditinggikannya derajat dan dia mendapatkan nikmat. Kemudian dia pun bertanya kepada Allah, ya Allah, dari manakah aku ini mendapatkan kebaikan-kebaikan ini semuanya? Apa kata Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala firmankan, engkau mendapatkan nikmat dan karunia kebaikan tersebut karena anakmu yang mendoakanmu. Karena anakmu yang mendoakanmu, yaitu karena anakmu yang soleh. Maka disitulah Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk. Apa itu? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalath. Jika anak Adam itu wafat, maka seluruh amalnya akan terputus. Salah satu yang disebutkan Bapak Ibu, waladin salihin yad'u lahu. Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Maka disitulah yang menjadi kewajiban seorang muslim di saat orang tua itu telah wafat, maka ad-du'a'u lahuma. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, wal istighfaru lahuma. Wal istighfaru lahuma. Maka masuk di dalam doa niku adalah istighfar. Dan orang yang memiliki hak untuk kita mohonkan ampun adalah orang tua.
Maka kita selalu berdoa Bapak Ibu. Rabbighfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah hambaku ini. Waliwalidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku. Ampunilah kedua orang tuaku. Berikutnya apa? Warhamhuma. Warhamhuma, ya Allah rahmatilah, kasihanilah kedua orang tuaku. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana engkau telah memberikan kepada kami, sebagaimana kedua orang tua kami telah merawatku di saat aku ini masih kecil. Cah cilik niku lucu mboten, Pak? Ndak bisa apa-apa. Jawaban. Cah cilik niku lucu mboten, Pak? Wah, lucu. Kadang minta gendong, nggih. Ayahnya mau bepergian, kadang nangis mboten, Pak? Nangis. Kadang ayahnya mau bekerja, jawaban. Kadang keliling kampung sik. Apa itu? Oh, Mas. Motoran sik. Kalau dulu sepedaan, nek mboten dulu ya jalan-jalan, jawaban, Pak. Nek orang Jawa menyebut ngelimpek ke. Kasih sayang orang tua, betul Pak? Kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sungguh nikmat dan karunia di saat kita ini menjumpai anak kita ini kok besar. Insyaallah. Berikutnya adalah wa infadhu ahdihima. Wa infadhu ahdihima, yaitu menunaikan apa yang menjadi keinginan orang tua. Menunaikan apa yang menjadi keinginan orang tua. Orang tua itu kadang punya niatan. Iya betul. Kadang dia berkata, "Nduk, nang sesuk nek bapak ki tua rencana arep gawe masjid kono kae tanahe kono kae duite nang bank." Subhanallah. Kadang belum terlaksana. Jawatan Pak, orang tua meninggal. Maka apa yang menjadi keinginan orang tua hendaknya disembadani mboten Bapak Ibu. Ditunaikan mboten? Ditunaikan. Wa infadhu ahdihima. Masya Allah. Maka sebagian anak kemudian dia mengumpulkan keluarganya. Ini bapak tahu pesan kon gawe ke masjid. Ini ada warisan sekian dan nanti untuk pembangunan masjid sekian. So, tertunaikan, tertunaikan. Kanyon saya Bapak Ibu, berapa banyak orang Arab itu di Indonesia membangun masjid atas nama orang tuanya. Namanya ibunya Aisyah, maka dibangunkan masjid kemudian namanya Aisyah. Karena namanya Zakaria, maka nama masjidnya pun dinamakan Masjid Zakaria. Kok namanya Abdullah, maka masjid ini dinamakan Masjid Abdullah. Insyaallah. Wa infadhu ahdihima. Termasuk di sini Bapak Ibu, jika ada tanggungan hutang, maka hendaknya ditunaikan. Termasuk jika orang tua itu pengen sedekah. Suatu saat ada sahabat Nabi yang berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi iftalatat." Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ibuku meninggal dengan tiba-tiba. Lau nataqat latasaddaqat. Kalau sekiranya sebelum meninggal itu dia punya kesempatan untuk ngomong, niscaya dia akan bersedekah. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Rasul, "Afa atasaddaqu anha?" Bolehkah aku ini bersedekah atas nama orang tuaku? Maka Rasul bersabda, iya.
sedekailah. Maka di situ wa infadhu ahdihima, termasuk jika orang tua itu pengen membelikan sesuatu untuk tetangga, membelikan sesuatu untuk temannya, membelikan sesuatu untuk orang yang dia kenal, maka sebaiknya ditunaikan. Wa ikramu sadiqihima, termasuk hal yang baik untuk dilakukan oleh anak di saat orang tuanya telah wafat adalah ikramu sadiqihima. Apa itu? Memuliakan teman orang tua. Nah, Bapak Ibu, memuliakan teman orang tua. Maka di sini satu bisa silaturahim. Napa? Silaturahim. Datang ke tempat teman orang tua kita. Jawatan. Dan hal ini pernah dilakukan oleh sinten Bapak Ibu? Pernah dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Pernah dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Suatu saat Abdullah ibn Umar melakukan suatu perjalanan. Di tengah jalan ketemu orang Badui, ketemu orang Arab gunung. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, Bapak Ibu? Abdullah bin Umar mengatakan kepada orang gunung ini, dia berikan dua hal, Bapak Ibu. Dia berikan keledai. Tunggangan yang dia miliki diberikan. Sesudah itu napa? Imamahnya. Imamah sorbannya diberikan. Maka ada sahabat yang berkata, kok kudu wae loro, sakjane siji wae wis cukup. Umpamanya ngasih hewan sudah cukup, ataukah ngasih imamah saja sudah cukup. Maka Abdullah bin Umar orang berkata, bapak itu adalah koncone bapakku. Nah, Bapak Ibu, Abdullah bin Umar mengatakan apa? Orang yang tadi aku kasih hadiah itu adalah koncone bapakku. Maka dikatakan termasuk bagian dari birrul walidain adalah apa? Berbakti kepada, berbuat baik kepada teman bapak kita, berbuat baik sama teman ibu kita. Berikutnya, wasilatur rahmi allati la rahimalaka illa min kibalihima. Dan di antara bentuk amal soleh adalah seseorang menyambung hubungan tali silaturahim. Dan hubungan tersebut tidak didapat kecuali dari kedua orang tua kita. Masya Allah. Maka di situ kita sebagai seorang muslim banyak bersyukur, dan banyak bersyukur di saat kita ini punya kerabat yang orang Jawa mengatakan mumpung ijeh ono obore. Kadang orang itu kehilangan kerabat. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang-orang yang terdekat dengan bapak ibu kita telah wafat, yang kemudian sesudah itu tidak lagi ada obore. Obor ini apa, Mas? Obor itu kan cahaya, jawatan Pak. Cahaya, lampu, oncor, jawatan obor. Tapi yang dimaksud apa adalah orang-orang yang bisa menunjukkan, jawatan. Ada sebagian orang tuh ngerti, jawatan. Sedulurmu itu dulu ada namanya si Fulan, jawatan. Kayak itu bapaknya jeneng naiki, mbak jenengan iki rabi sama ini, jawatan punya anak ini nikah sama bapak ini. Gitu. Insyaallah. Abu Bakar Siddiq, Bapak Ibu. Abu Bakar Siddiq adalah nasabah.
Abu Bakar As-Siddiq adalah seseorang yang mengetahui nasab orang. Sinten Abu Bakar As-Siddiq mengetahui siapa. Pak Warti nama bapak sapa, simbahe sapa. Ketemu sama Mas Basuki. Jawatan Pak. Siapa. Oh, ketemu sama orang tua Mas Angki. Oh, Masya Allah. Oh, ketemu sama bapak saya. Ketemu sama bapak Tony. Kita nggak tahu betul Pak. Oh, semuanya jadi saudara betul. Semuanya jadi saudara. Luar biasa. Maka kita bersyukur di saat kita memiliki keturunan, dan kita bersyukur di saat kita memiliki saudara. Kita bersyukur di saat kita memiliki hubungan baik dengan siapapun yang memiliki hubungan baik yang disebabkan karena orang tua kita. Maka dikatakan wasilaturrahmi allati la rahimalaka illa min kibalihima. Dan bersilaturahim kepada orang yang tidak ada hubungan dengan kita kecuali dengan arah orang tua kita. Maka salah satu di antara amalan mulia adalah bersilaturahim kepada teman bapak kita ataukah teman ibu kita. Demikian Bapak Ibu kajian kita di kesempatan kali ini. Matur nuwun atas segala perhatiannya, dan salah satu yang menjadi kewajiban kita adalah mendoakan orang tua. Jangan sampai kita ini lupa mendoakan orang tua. Dan sesungguhnya di saat kita memohonkan ampun kepada Allah, maka disitulah orang tua akan mendapatkan tingginya derajat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.